Hai semuanya, saya ingin review sedikit tentang video yang pernah saya upload tentang Deddy Corbuzier dan wawancaranya dengan Ibu Siti Fadilah Supari yang hari-hari ini menjadi masalah atau diributkan terjadi masalah. Halo guys, kali ini beritanya tentang Deddy Corbuzier lagi, tetapi dengan tamu yang berbeda. Belum seminggu, kalau kemarin pertemuannya di podcast miliknya dengan Bosman Mardigu yang sangat viral itu, sekarang ini lebih fenomenal lagi. Karena tamunya secara khusus, tamu ini atau orang ini mantan pejabat, mantan menteri, minta bertemu langsung dengan Deddy Corbuzier. Bagaimana kisahnya, bagaimana duk-duk perkaranya, let's take a look. Kemarin beritanya dengan Mardigu Bosman Mardigu, Bos Sontoloyo. Dan sekarang ini dengan Siti Fadilah yang dikabarkan jatuh sakit di penjara. Beliau secara khusus meminta bertemu dengan Deddy Corbuzier. Nah, bagaimana beritanya? Saya lansir dari suara.com. Tolong saya ceritakan kisah sebenarnya pada rakyat kita. Saya hanya percaya pada Pak Deddy Corbuzier, katanya. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dikabarkan jatuh sakit di dalam penjara. Ia dipindahkan dan dirawat di rumah sakit. Dalam kondisi sakit, Siti Fadilah minta bertemu dengan Deddy Corbuzier. Nah, ini pertanyaannya, kenapa beliau meminta secara khusus bertemu bukan dengan pejabat, bukan dengan siapa-siapa, tetapi dengan Deddy Corbuzier. Menurut saya ini karena Deddy Corbuzier memang pengikutnya banyak di podcastnya. Begitu dia bikin podcast, langsung meledak jutaan pengunjung atau jutaan viewer langsung mengerubuti dalam beberapa jam. Dalam kondisi sakit, Siti meminta bertemu dengan Deddy Corbuzier karena ingin menyampaikan beberapa hal. Salah satunya terkait dengan kasus yang dituduhkannya. Awalnya Deddy Corbuzier dihubungi oleh Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan itu meminta bertemu lantaran khawatir tidak tahu usianya sampai kapan. Aduh, bikin sedih Bu, jangan begitu dong, tetap semangat Bu. Hal ini diungkapkan Deddy dalam unggahan di akun Instagram dan video yang di channel YouTube-nya pada Kamis 21 bulan 5 2020, berarti hari ini nih. Telepon saya berdering, begitu kata Pak Deddy. Halo Pak Deddy, saya Ibu Siti Fadilah. Ya Pak, yang dituduh korupsi tapi tak ada bukti Pak. Yang pernah melawan dunia untuk Indonesia, tulis Deddy dalam akun media sosialnya. Deddy menceritakan bagaimana Siti Fadilah mengabarkan bahwa ia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya hari ini dipindahkan dari penjara ke rumah sakit karena saya jatuh sakit, kata Ibu Fadilah. Entah usia saya sampai kapan. Saya bebas 4 bulan lagi, tapi saya takut kalau saya nggak sampai sana usia saya. Bolehkah Pak Deddy tengok saya dan saya ingin membagi cerita Pak, ujar Deddy menirukan ucapan dari Ibu Siti Fadilah. Mendapat kabar seperti itu, Deddy diam tak percaya. Bahkan Siti merasa hanya dapat menyampaikan satu hal ini kepada Deddy saja. Boleh ya Pak, tolong saya ceritakan kisah sebenarnya pada rakyat kita. Saya hanya percaya pada Pak Deddy untuk hal ini, ucap Siti seperti dituduhkan Deddy. Pembawa acara sekaligus YouTuber ini kemudian memutuskan untuk langsung pergi ke rumah sakit dan bertemu dengan Siti Fadilah. Saya pun bergegas tanpa berpikir menghampiri beliau. Saat malam ketika suara hujan masih menggerutu, berpikir tanpa waktu menuju rumah sakit, kata Deddy. Setibanya di rumah sakit, Deddy disambut Siti Fadilah dengan senyuman. Siti langsung berkata, saya tidak korupsi Pak, saya mati untuk bangsa. Sayalah satu-satunya orang di dunia saat ini yang berhasil menyetop pandemi. Dan saya sekarang di penjara. Deddy bahkan sempat menangis. Mendengar cerita dan pengakuan dari Ibu Siti Fadilah.
Menurutnya banyak hal yang tidak berani disampaikan oleh mantan Menteri Kesehatan itu. Saya menatapnya, kata Dedi. Mendengarnya bercerita dan saya menangis. Banyak yang beliau tak berani sampaikan. Perjuangannya, siksaan batinnya, hidupnya, kata Dedi. Dedi menegaskan kalau wawancara ini adalah permintaan dari Siti Fadilah sendiri. Warganet memberikan berbagai komentar dalam unggahan tersebut. Rata-rata mereka mendoakan Siti Fadilah. Yes, saya setuju. Saya juga mendoakan beliau tetap semangat, tetap sehat. Ibu Siti Fadilah, beliau orang yang jujur, menteri yang amat sangat luar biasa. Beliau amat sangat menginspirasi. Beliau hebat. Ibu sehat selalu ya. Usia gak ada yang tahu, tapi ibu sudah berjuang negeri ini bahkan dunia. Ibu hebat. Tulis Adesti Astranya di YouTube. Komen yang lain, semoga ibu sehat. Tulis akun Instagram @emmakresnawati. Yang lainnya, dari awal saya tidak percaya Bu Dr. Siti Fadilah korupsi. Saya doakan semoga ibu sehat selalu dan semoga orang-orang yang sudah menzolimi ibu mendapat ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tulis @paskarat. Teman-teman, sampai di sini dulu dan terus terang saya juga mendoakan Ibu Siti Fadilah tetap semangat, tetap sehat, yang benar akan terlihat benar, terbukti benar, yang salah akan mendapat ganjaran dan balasannya. Video wawancara Deddy Corbuzier bersama mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang menjadi terpidana kasus suap alat kesehatan sukses menyedot hingga 3,4 juta penonton pada akun YouTube resmi milik Deddy Corbuzier. Akan tetapi pertemuan keduanya itu disebut-sebut melanggar aturan. Apa yang dilanggar? Kita ikuti. Kepala Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Rika Aprianti mengatakan kalau menurut keterangan dari pihak Rumah Tahanan Rutan Pondok Bambu, wawancara itu diperkirakan dilakukan pada hari Rabu 20 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 hingga 23.30. Berarti sekitar 2 jam. Pada tanggal itu Siti memang sedang berada di RSPAD Gatot Subroto untuk melakukan pemeriksaan atas diagnosis asma, penyakit asma. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hari itu, Siti Fadilah telah menempati ruang Pavilion Kartika Kamar 206 RSPAD Gatot Subroto. Kata Rika dalam wawancara tertulisnya kepada media ini sekitar Selasa 25/2020. Perkiraan wawancara yang dilakukan pada malam hari itu diperkuat oleh adanya 2 orang laki-laki dan 2 perempuan yang masuk ke ruang perawatan Siti. 4 orang tersebut mengenakan masker, ada yang menggunakan penutup kepala dari jaket, serta menggunakan ransel, membawa ransel. 1 di antara mereka adalah Deddy Corbuzier. Saat itu petugas yang berjaga tidak sempat bertanya karena ketika hendak menanyakan, pintu kamar sudah dikunci. Berarti pintu kamar Ibu Fadilah sudah dikunci. Perawat yang mau masuk ke ruang Siti untuk membawa obat-obatan pun dilarang masuk oleh keluarga yang bersangkutan. Pihak Rutan Pondok Bambu baru mengetahui adanya wawancara tersebut usai videonya diunggah oleh Deddy melalui akun Instagramnya pada Kamis 21 Mei 2020. Dengan adanya pertemuan itu, PLT Kepala Rutan pun langsung memerintahkan PLT KPR dan Kasih Pelayanan Tahanan untuk menelusuri wawancara itu. Hasilnya, wawancara Deddy dengan Siti ternyata tidak sesuai dan tidak memenuhi pernyataan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Adapun pasal dalam Permenkumham yang dianggap dilanggar Deddy dan Siti ialah pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa peliputan untuk kepentingan penyediaan informasi dan dokumentasi harus mendapat izin secara tertulis dari Ditjen Pas. Jadi kira-kira Deddy Corbuzier tidak mendapatkan izin secara tertulis. Kemudian pasal 30 ayat 3 yang menyatakan bahwa peliputan hanya dapat dilakukan
pada hari kerja dan jam kerja yang ditentukan oleh masing-masing unit satuan kerja. Jelas ini Mr. Dede juga saya kira tidak tepat karena wawancara itu dilakukan pada malam hari, bukan pada jam kerja dan hari kerja. Lalu ada pula pasal 30 ayat 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan peliputan harus didampingi oleh pegawai permasyarakatan. Nah, wawancara kemarin itu tidak didampingi dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta pasal 32 ayat 2 yang menyatakan bahwa wawancara terhadap narapidana hanya dapat dilakukan jika berkaitan dengan pembinaan narapidana. Hanya dapat dilakukan apabila berkaitan dengan pembinaan narapidana.